Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah sehatkan, dan Allah himpunkan kita dalam kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Izinkan saya, nama saya Muhammad Maryudi dari Banda Aceh, dan Masya Allah ketika saya mengenal Pas Al-Qassaw ini, bukan hanya kita merujuk ke Quran, tapi banyak banget kemaslahatan yang kita bantu banyak orang. Apa hal yang membuat saya bisa tertarik dengan Pas Al-Qassaw? Saya dilahirkan dalam dunia abang, kakak ipar, dalam dunia kedokteran, dan semuanya kita berkecimpung dalam dunia medis. Lalu saya berpikir, ada tidak opsi selain memakai obat dan seterusnya. Dan ternyata Masya Allah saya menemukan itu di Pas Al-Qassaw. Dan banyak sekarang dokter-dokter spesialis yang datang untuk bersilaturahim ke saya dan teman-teman yang lainnya. Bahkan opsinya adalah operasi, dan minum obat itu adalah tindakan terakhir jika perlu dilakukan. Artinya ini memberikan kontribusi bagi banyak umat selama ini. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Ketika kita sudah mengenal Pas Al-Qassaw ini, kita makin cinta dengan Quran. Maka saya teringat bagaimana almarhum guru kita doakan mudah-mudahan Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Ketika beliau mengatakan ketika kita kurang sehat, maka mencobalah belajar dari kisahnya Nabi Ayub. Ketika kita sedang sakit, maka belajarlah dari kisahnya Nabi Ayub. Namun ketika kita ingin jadi pribadi yang sehat, maka belajarlah dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah saya belajar waktu itu di kelasnya basic di Medan, terus saya lanjutkan lagi di upgrading selama 1 pekan waktu di Medan. Dan hari ini Masya Allah, Allah sudah izinkan saya untuk membantu kemaslahatan umat, memberikan kontribusi lebih kurang ada 1.500 klien yang kita bersilaturahim dan membantunya. Ada satu hal yang paling unik ketika kita membantu banyak orang, bukan hanya kesembuhan, tapi mereka malah ada kata-kata kesyukuran dalam hidupnya. Bayangkan ketika ada orang uji dengan tiroid yang sudah lama sekali, bahkan obat sudah banyak, tindakan-tindakan lain sudah banyak, namun hanya berapa menit saja Allah hadirkan kesembuhan di tiroidnya, maka yang terjadi adalah ucapan syukur, ucapan taubat, dan Masya Allah. Dan ini membuat hati saya, ya Allah, bisa jadi saya yakin saya banyak dosa, saya punya potensi kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan dengan Pas Al-Qassaw ini menjadikan amalan-amalan kita diperberat dalam kebaikan-kebaikan nanti. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini terus kita syiarkan. Yang paling penting adalah kesembuhan itu haknya Allah, dan tugas kita adalah berikhtiar sebaik mungkin untuk menolong sesama muslim. Dan mudah-mudahan Pas Al-Qassaw terus mensyiarkannya, ekspansi wilayah, karena umat membutuhkan salah satu alternatif dari Pas Al-Qassaw. Kita doakan bersama, kita semangat teman-teman semuanya untuk syiarkan Pas Al-Qassaw ini, karena banyak di luar sana sedang membutuhkan bantuan wasilah dari kita semuanya. Sahabat, ada suatu kisah yang membuat hati saya tersentak dan terenyuh. Seorang bapak yang sudah divonis oleh dokter untuk segera untuk operasi jantung. Ketika masuk dalam ruang operasi, ternyata sang dokter belum berani untuk mengambil tindakan karena tensinya yang naik. Akhirnya tidak jadi operasi di waktu itu. Sang dokter menyarankan untuk balik lagi di pekan selanjutnya. Begitu datang, gagal lagi untuk tidak operasi. Qadarullah, Allah pertemukan saya dan bapak itu. Begitu datang ke tempat saya, ke rumah saya, begitu sampai di rumah, beliau langsung tertidur karena saking lemasnya dan tidak punya tenaga sama sekali. Dan hanya satu yang saya lakukan waktu itu, ya Allah, muliakan gurunda saya. Saya hadirkan Al-Fatihah ke gurunda saya. Maka tanpa saya sadar, ya Allah, seperti ada sesuatu yang menuntun kehidupan saya. Dan akhirnya saya hanya melakukan booster energi ke bapak itu, dan perlahan-lahan sang bapak sudah mulai kuat dan mulailah hentakan kaki pelan-pelan. Masya Allah, hanya 5 menit sang bapak punya tenaga kembali, dan besoknya check up ternyata sehat dan langsung pergi memancing ke laut. Hanya dalam waktu 1 hari sang bapak pergi memancing ke laut.
Bagi saya itu fantastis. Begitu dia dalam kondisi kurang sehat yang cukup panjang, Allah hadirkan kesembuhan, besoknya langsung ke laut untuk memancing karena hobinya adalah memancing. Bayangkan ketika kita atas izin Allah mampu memberikan kontribusi untuk kebahagiaan orang lain, saya yakin pahalanya dahsyat yang akan kita dapatkan. Semangat kawan-kawan, karena umat masih butuh kita dan kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil. Bisa jadi inilah yang memperberat timbangan kita di surga nanti. Ketika kita mengenal Ustadz Haris Mujahid, maka yang terbayang ke kita adalah waktu itu beliau hanya menasihatin kita semua dalam kelasnya adalah ketika kita sholat, maka posisi kita seperti ketika sholat yang Rasulullah ajarkan. Begitu juga ketika kita mengaplikasikannya dalam dunia nyata dan realita kita. Begitu juga dengan posisi jalan kita seperti kita dalam posisi sholat. Dan saya membayangkan Masya Allah, dan saya menemukan itu ketika Ustadz Haris Mujahid mengajarkan kita bersama. Dan mudah-mudahan ini juga jadi amal jariah buat beliau semuanya, karena banyak sekali manfaat dari Ustadz Haris Mujahid yang mengajarkan kita. Dan insya Allah ini menjadi amal jariah buat beliau. Ada kata kunci yang paling penting sahabat semuanya. Ketika kita ingin terapi orang lain, maka jangan fokus pada kemampuan yang kita hafal dan kita pelajari selama ini. Tapi cobalah terlebih dahulu sebelum kita memulai terapi orang lain, kita doakan founder kita Ustadz Haris Mujahid, kita hadiahkan Al-Fatihah, kita doakan ke beliau. Maka lihat nanti ketika kita terapi seperti ada keberkahan dan Allah tuntun kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari klien kita. Saran saya sahabat semuanya, sebelum kita memulai menterapi siapapun, maka mencobalah untuk mendoakan gurunda kita, memberikan Al-Fatihah, maka Anda akan merasakan suatu hal yang beda banget ketika Anda belum mendoakan gurunda kita. Terima kasih sahabat semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.